Kisah tentang Yang Mulia Pramongkontep Muni Sotjantasaro. Di tengah kegelapan malam, bulan purnama memancarkan sinarnya yang begitu lembut. Pancaran sinarnya sangat berguna bagi setiap orang yang berjalan di tengah kegelapan malam. Sang Buddha telah memberikan damanya kepada setiap umat manusia yang terjerumus ke dalam kehidupan samsara, agar mereka semua dapat mencapai kehidupan sejati. Oleh sebab itulah di malam bulan purnama, tepatnya pada hari ke-15 setiap bulannya, seluruh umat Buddha harus mengingat tentang jasa keluhuran yang begitu besar dari Sang Buddha. Karena hari itu merupakan hari pencapaian penerangan dari Sang Buddha. Beliau juga memiliki metta dan cinta kasih untuk menyebarkan ajarannya itu demi kebaikan seluruh umat manusia serta para dewa-dewi di alam surga. Sejak 500 tahun yang lalu sebelum Masehi, murid-murid dari Sang Buddha telah mengumpulkan ajaran Dhamma beliau ke dalam buku suci Tripitaka serta buku suci yang lainnya. Tetapi cara untuk mencapai penerangan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha dan bukti nyata dari orang-orang yang telah mencapai penerangan dari cara yang beliau ajarkan telah berangsur-angsur hilang. Sampai di mana hadirnya seorang pria muda yang telah mentahbiskan dirinya seumur hidup dalam agama Buddha demi mencari makna yang sesungguhnya dari ajaran Sang Buddha untuk kembali sekali lagi. Di malam bulan purnama, tepatnya di bulan ke-10 tahun 1917, Yang Mulia Luang Por Waknam Pasitjareun Pramongkontep Muni Sotjantasaro telah bertekad bulat untuk bermeditasi dan berkata bahwa jika sekali ini aku duduk bermeditasi dan tidak dapat melihat Dhamma seperti apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha, maka aku tidak akan beranjak dari tempat duduk ini sampai akhir hayatku. Setelah beliau membulatkan tekadnya, beliau mulai bermeditasi dengan tekun dan tabah, sampai akhirnya beliau dapat mencapai Dhammakaya. Pencapaian tersebut merupakan suatu penemuan yang sangat berharga, karena penemuan ini bukan hanya didapatkan dengan praktek dan teorinya saja, tapi merupakan pengetahuan, penglihatan, dan pencapaian Dhamma yang sesungguhnya yang ada di dalam tubuh, yang dicapai dengan cara mengheningkan hati dan pikiran dalam pertengahan tubuh, atau jalan tengah yang merupakan jalan untuk terbebas dari penderitaan hidup ini. Pramongkontep Muni Sotjantasaro. Nama asli beliau adalah Sot Mikeo Noi. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 1884. Beliau tinggal di salah satu desa yang berseberangan dengan Wihara Songpinong, daerah Songpinong, Kelurahan Songpinong, Provinsi Suphanburi. Ayah beliau bernama Ngen, ibu beliau bernama Suchai Mikeo Noi. Beliau merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Keturunan beliau adalah keturunan hartawan. Keluarga beliau memiliki bisnis jual beli beras yang berada di seluruh daerah Songpinong. Semasa kecilnya, beliau adalah orang yang sangat pintar. Beliau sangat kokoh dan mantap dalam melakukan sesuatu. Beliau akan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu sampai berhasil. Sampai usia beliau genap 9 tahun, beliau memiliki kesempatan untuk belajar dengan salah seorang biku yang adalah pamannya di Wihara Songpinong. Setelah pamannya keluar dari kebikuannya, beliau mulai belajar membaca di Wihara Bangpla
daerah Banglen, Provinsi Nakhon Pathom, sampai akhirnya beliau dapat membaca dan menulis bahasa Thai dan bahasa Kamboja. Setelah itu beliau pulang ke rumahnya untuk membantu ayahnya berjualan dengan menggunakan aliran sungai sebagai pusat penjualan berasnya ke berbagai macam provinsi. Sewaktu beliau berumur 14 tahun, ayah beliau meninggal dunia. Dan mulai saat itu, beliaulah yang mengatur semua bisnis penjualan beras. Pada waktu itu beliau hanya memiliki 2 perahu dan beberapa pekerja. Tapi beliau tidak pernah menyerah. Beliau tetap berusaha keras, dan atas kerendahan hati, cinta kasih, serta kepintaran beliau dalam melakukan bisnis. Hal ini membuat para pekerja serta pelanggannya sangat suka dan sangat menghormati beliau. Oleh sebab itulah, bisnisnya menjadi sangat sukses, sampai ia terkenal sebagai salah satu hartawan di daerah tersebut. Pada suatu hari, ketika beliau kembali dari menjual beras, air sungai yang mengalir di kota Chaisri sangat deras. Hal ini membuat para pekerja sangat sulit untuk mendorong perahunya. Akhirnya beliau memutuskan untuk mencari jalan pintas dan mengarahkan perahunya ke aliran sungai yang kecil. Para penduduk di situ menyebutnya Sungai Bang Iten. Sungai di daerah ini sangat terpencil dan sempit. Daerah ini juga terdapat banyak perampok. Jadi beliau sangat berhati-hati selama melewati sungai itu. Kemudian beliau menyuruh salah satu pekerjanya untuk berada di bagian belakang perahu. Karena biasanya, seorang perampok akan melukai orang yang berada di bagian belakang perahu terlebih dahulu, yang umumnya adalah pemilik perahu. Setelah itu, beliau mengambil senjata yang berisi 8 peluru dan berdiri di bagian depan perahu. Beberapa saat kemudian, beliau merasa malu dengan dirinya karena beliau membiarkan orang lain berkorban demi dirinya. Beliau menyalahkan dirinya sendiri bahwa aku tidak seharusnya melakukan hal ini. Harta ini adalah hartaku. Sedangkan pekerja itu seharusnya diselamatkan. Jika bahaya datang, ia dapat lari untuk kembali merawat anak dan istrinya. Setelah kejadian di hari itu, beliau merasa sangat bersalah dan berpikir dalam hatinya, sejak dulu setiap orang selalu bekerja keras dengan susah payah untuk mencari nafkah, tapi tidak ada yang dapat lari dari kematian. Setelah itu, beliau pun beraditana bahwa janganlah aku mati sebelum menjadi seorang biku, dan aku akan menjadi biku seumur hidupku. Saat itu beliau sudah berumur 19 tahun. Tapi adithana yang pernah beliau ucapkan masih melekat di dalam hatinya. Setelah beliau membulatkan tekadnya, beliau pun semakin giat bekerja demi mengumpulkan banyak uang. Akhirnya, beliau pun dapat mengumpulkan uang yang dapat membiayai semua kebutuhan ibunya seumur hidupnya. Setelah itu, beliau akhirnya memutuskan untuk mentabiskan dirinya sewaktu beliau berusia 22 tahun. Beliau ditabiskan di Wihara Songpinong, daerah Songpinong, Provinsi Suphanburi. Nama kebikuan beliau adalah Biku Chantasaro. Beliau berada di Wihara Songpinong hanya 1 wasa saja. Setelah itu, beliau pergi ke Wihara Prachetupon
yang merupakan wihara pertama dalam mempelajari latihan Vipassana dan Kanta. Bhikkhu Cantasaro tidak pernah menyerah dalam mempelajari sesuatu. Beliau berniat untuk mencari pengetahuan dari para bhikkhu yang terkenal pada saat itu. Beliau pun pergi belajar ke salah satu wihara yang bernama Arunrat Warakram yang berada di seberang sungai Chao Phraya. Selain itu, beliau juga belajar di wihara Mahathat, dan jika beliau punya sisa waktu, beliau akan pergi belajar ke wihara Suthat serta wihara Samplem agar beliau memiliki banyak pengetahuan. Setelah cukup lama tinggal di wihara Prachetupon, akhirnya beliau pindah untuk tinggal di beberapa wihara seperti wihara Mahathat yang berada di provinsi Suphanburi. Setelah itu kembali lagi ke wihara Songpinong, di mana tempat ini adalah tempat kelahiran beliau. Beliau sangat suka bermeditasi. Setelah beliau menjadi bhikkhu, keesokan harinya beliau langsung melakukan latihan meditasi secara rutin. Beliau juga terus mencari pengetahuan tentang dhamma dari wihara-wihara lainnya. Ketika beliau sudah menjadi bhikkhu selama 12 fasa, beliau pun pergi ke wihara Bodhbon, daerah Bangkuyang, provinsi Nonthaburi. Sewaktu beliau tinggal selama 1 fasa, beliau teringat dengan tekadnya untuk bersungguh-sungguh menjalani tugas kebikuannya sewaktu beliau berusia 19 tahun. Pada waktu itu, beliau bertekad untuk menjadi bhikkhu seumur hidup. Dan saat ini, beliau sudah menjadi bhikkhu selama 12 tahun. Tapi kebenaran yang telah Sang Buddha ketahui dan lihat, masih belum beliau lihat dan ketahui. Maka sudah tiba waktunya bagi beliau untuk bersungguh-sungguh bermeditasi, yaitu pada malam bulan purnama, bulan ke-10. Setelah beliau selesai berpindah patah, beliau pun segera menyelesaikan tugasnya, agar tidak ada keresahan dalam hatinya sewaktu duduk bermeditasi. Setelah itu, beliau pun segera bermeditasi di Uposatha, dengan bertekad bahwa jika beliau belum mendengar suara panggilan untuk makan siang, beliau tidak akan beranjak dari tempat duduknya. Setelah itu, beliau menutup matanya dan berpawana, sama arahang, secara berulang-ulang sampai tubuhnya terasa sangat pegal dan lelah. Tapi beliau masih tetap duduk, karena telah membulatkan tekadnya. Dan akhirnya, hati beliau pun menjadi tenang sedikit demi sedikit. Hati beliau telah terpusat pada satu titik, dan terlihat bola yang sangat bening dan suci, sebesar kuning telur di dalam tubuhnya. Hati beliau terasa sangat sejuk, nyaman, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sore itu setelah beliau menyelesaikan semua tugasnya, beliau kembali ke Uposatha sekali lagi, kemudian beraditana. Jika aku belum mencapai penerangan seperti apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha, aku akan mengorbankan nyawaku. Aku tidak akan beranjak dari tempat dudukku. Bola kristal yang sangat bening dan suci itu masih hening dalam pertengahan tubuh beliau. Semakin terang dan terang, kemudian bola itu pun mulai membesar yang ukurannya sebesar matahari. Di saat beliau masih duduk hening dan diam, tiba-tiba ada suara yang terdengar dari dalam pertengahan bola yang terang itu. Machima Patipatha. Saat itu juga timbul satu titik terang yang sangat terang dari pertengahan bola itu, dan perlahan-lahan membesar yang ukurannya seperti bola yang pertama. Kemudian bola itu pun hilang. Lalu beliau pun berkata, "Oh, seperti ini sulitnya.
sehingga orang-orang sulit untuk mencapainya. Penglihatan, ingatan, pikiran, dan pengetahuan harus hening menjadi satu dalam satu pusat. Setelah hening lalu hilang. Setelah hilang maka akan timbul. Semakin beliau memusatkan hatinya dan semakin hening, beliau pun melihat berbagai macam raga yang timbul secara bergantian. Sampai akhirnya beliau mencapai Dhammakaya, yang bentuknya seperti sang Buddha yang terdapat kuncup bunga teratai di atas kepalanya. Tetapi beliau lebih bening dan suci dari raga yang lainnya. Setelah itu, beliau merenungkan kembali atas apa yang telah beliau temukan dan terus mengheningkan hatinya lebih dalam lagi. Sampai di mana beliau melihat gambaran sebuah wihara, di mana beliau dapat mengenali bahwa wihara itu adalah wihara Bangpla. Dan di wihara ini akan ada banyak orang yang dapat mencapai penerangan seperti apa yang telah beliau capai. Setelah keluar dari masa wasa, beliau pun pergi ke wihara Bangpla untuk mengajarkan tentang apa yang telah beliau temukan. Sampai di mana ada orang yang dapat melakukannya dan menjadi pengikut beliau, yaitu 3 orang biku dan 4 orang umat. Ini adalah awal mula dalam menyebarkan Wicca Dhammakaya. Di seberang sungai Pasicaran di Provinsi Thonburi, terdapat salah satu wihara yang letaknya di seberang sungai yang banyak dilalui orang. Wihara itu bernama Wat Paknam Pasicaran, dan saat itu tidak ada kepala wihara yang mengurusi wihara itu. Pada saat itu Yang Mulia Prawanarat yang tinggal di wihara Pracetupon adalah biku yang bertanggung jawab sebagai ketua para biku di wilayah Pasicaran. Beliau memberikan wewenang kepada Yang Mulia Biku Cantasaro sebagai kepala wihara di sana agar beliau tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat. Beliau pun tidak dapat menolaknya karena terpaksa dan tidak enak hati, dan beliau bermaksud untuk tinggal di sana selama 3 bulan saja. Yang Mulia Biku Cantasaro telah mendapat gelar sebagai Yang Mulia Wat Paknam, yang kemudian berubah menjadi Yang Mulia Lumpu Wat Paknam, yang merupakan nama yang telah kita kenal sampai saat ini. Pada awalnya sangat sulit dalam mengurus wihara itu. Baik para biku dan para umat di tempat itu tidak mau menerima dan sangat anti dengan beliau. Hanya ada sedikit orang yang mau menerima beliau di situ. Sedangkan orang-orang yang menolak beliau, mereka memfitnah, mabuk-mabukan, dan berbuat onar. Ada pula yang menghadang beliau di tengah jalan dan menganiayanya. Sampai suatu hari, ada seseorang yang berusaha untuk membunuh beliau dengan cara menembaknya, sampai pelurunya menembus ke jubah kuningnya. Mereka juga menembak murid beliau sampai luka parah. Tapi beliau tidak terluka sedikit pun. Beliau bertekad untuk tidak melawan, tidak kabur, tapi harus terus melakukan kebaikan. Beliau sangat tabah dan sabar dengan segala macam rintangan. Dan pada waktu yang bersamaan, beliau juga mengembangkan wihara serta mengajarkan para samanera tentang Dhamma, baik teori maupun prakteknya. Hal ini membuat banyak para biku yang datang dan tinggal di wihara Wat Paknam. Oleh sebab itulah, beliau pun memutuskan untuk membangun sekolah untuk belajar Dhamma. Hal yang beliau anggap paling penting adalah mengajarkan praktek meditasi. Maka timbullah pelatihan meditasi bagi para umat. Dan dari sinilah banyak orang-orang yang datang untuk belajar meditasi dari Yang Mulia Lumpu. Lumpu Wat Paknam melakukan meditasi secara rutin dan terus mencari tahu lebih dalam lagi tentang Wicca Dhammakaya. Sampai di mana beliau memutuskan untuk membentuk suatu sekolah pendidikan yang mengajarkan tentang meditasi tingkat tinggi untuk mengatasi penderitaan manusia. Lumpu menyebut tempat yang sangat penting ini yang digunakan untuk mencari tahu tentang ilmu kebatinan tingkat tinggi, yaitu tempat pelatihan Wicca. Pelatihan Wicca pada waktu itu
telah banyak membantu mengatasi penderitaan manusia, seperti mengatasi masalah yang terjadi dalam negeri, mengobati penyakit, atau masalah dalam berbisnis. Kemahiran beliau serta Wicatamakaya telah tersebar luas, baik dalam negeri maupun luar negeri, sampai di mana ada orang asing yang mentahbiskan dirinya di Wihara Wat Paknam untuk pertama kalinya di negara Thailand. Sejak Yang Mulia Luang Pu menjabat sebagai kepala Wihara Wat Paknam, beliau menanggung banyak tugas, baik dalam hal mengajarkan Dhamma secara teori dan prakteknya, menyebarkan Wicatamakaya, serta mengembangkan wihara. Pertolongan yang beliau berikan kepada setiap orang itu membuat beliau tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Hal ini membuat beliau jatuh sakit. Tapi apapun yang terjadi, beliau tetap melakukan meditasi, serta terus mengajarkan meditasi. Pada akhir hidupnya, beliau berpesan kepada murid-muridnya bahwa jangan pernah berhenti melakukan tugas yang pernah dilakukan. Teruslah berusaha dan tetaplah merawat para biku dan samanera seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya. Beliau melakukan tugasnya sampai detik-detik akhir hidupnya. Tepatnya pada tanggal 3 Februari tahun 1959. Beliau telah wafat dengan tenang di Wihara Wat Paknam, Pasicaren. Terlahirnya Pramongkontep Muni yang merupakan mahaguru terbaik di dunia, yang bersinar terang bagaikan sinar Dhamma untuk membawa kedamaian yang sesungguhnya bagi dunia ini. Dan atas tekadnya yang begitu kokoh dan mantap untuk menolong setiap umat manusia, serta menyebarkan Wicatamakaya ke seluruh dunia, agar setiap orang mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu untuk menimbun parami, melatih diri agar dapat mencapai Dhammakaya yang memang sudah ada di dalam diri setiap orang. Dan jika saat itu telah tiba, dunia akan memiliki kebahagiaan yang berasal dari dalam tubuh, yang akan menimbulkan kedamaian yang sesungguhnya bagi dunia ini. Saat ini warisan Dhamma yang sangat langka, yaitu Wicatamakaya, telah tersebar luas dan telah terkenal di masyarakat umum. Murid-murid beliau bergabung menjadi satu untuk melanjutkan tekad beliau agar dapat segera berhasil, demi menunjukkan rasa bakti kita kepada seseorang yang juga telah dikenal oleh dunia sebagai penemu dari Wicatamakaya.